Swadesi, channel yang membahas seputar berternak ayam. Buku berikutnya dari seri beternak ayam yang akan kami review yaitu yang berjudul Kekebalan Tubuh Unggas Terhadap Penyakit. Buku ini ditulis oleh Dr. Hewan Krisna Aditya, Dr. Hewan Rahmanto, dan Dr. Hewan Rida Rumondang. Buku ini merupakan cetakan ketiga yang dipublish oleh PT Swadesi Cakra. Sebelum masuk ke topik reviewnya kali ini, kami tidak lupa mengingatkan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, namun kalian bisa mengaksesnya di link website kami. Dan bagi kalian yang ingin tetap mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, Like, comment, and share kepada keluarga kamu, teman kamu, pacar kamu, atau siapapun di lingkungan kamu. Hal pertama yang dibahas di buku Kekebalan Tubuh Unggas Terhadap Penyakit ini yaitu tentang respon imunitas terhadap koksidia. Koksidia atau biasa dikenal dengan berak darah merupakan penyakit parasit yang menimbulkan gangguan terutama pada saluran pencernaan bagian aboral atau bagian belakang. Perlu kita ketahui bahwa serangan koksidiosis dapat menggerogoti performa ayam dan menjadi pencetus utama kematian ayam paling tinggi karena komplikasi radang usus yang bersifat nekrotik yang selalu menyertainya. Bibit koksidia ini tidak pernah ditularkan secara vertikal dari induk ke anaknya, tetapi secara horizontal melalui material feses atau kotoran ayam yang terkontaminasi. Maka di alam bebas sangatlah kecil peluangnya untuk ayam memakan bibit koksidia ini dalam jumlah yang tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat karena densitas ayam tuh sangatlah rendah. Pada peternak ayam modern, banyak sekali faktor yang dapat menstimulasi terjadinya stres pada ayam. Misalnya kepadatan yang terlalu tinggi, berfluktuasinya kualitas pakan, tingginya amonia, vaksinasi yang terus berulang-ulang, serta suhu dan kelembaban di sekitar ayam yang terlalu tinggi. Hal ini dapat memberi efek imunosupresi yang dapat mempercepat atau memperluas prevalensi infeksi koksidia yang umumnya terjadi secara endemik di lingkungan peternak ayam modern. Ayam memiliki sistem pertahanan tubuh sendiri. Dalam mekanisme pertahanan non-spesifik ayam terhadap koksidia, sebenarnya setiap kali bentuk ekstraseluler ini baik dalam bentuk sporozoid maupun merazoid yang menginvasi sel-sel epitelium pasti langsung mendapatkan perlawanan lokal, yaitu selain oleh kualitas sel epitelium yang prima beserta mukus dari sel-sel goblet, tetapi juga oleh kinerja beberapa sitokin lokal yang dihasilkan terutama oleh intraepithelial limfosit, sel-sel panen, sel-sel M, dan ekstrosit itu sendiri. Benar sekali, dan dari penjelasan tadi tegasnya supaya ayam atau unggas tidak kehilangan kekebalan tubuh perlu yang namanya membentuk dan menjaga kualitas integritas saluran cerna yang prima. Karena hal ini merupakan pertahanan pertama dan mendasar dalam imunitas terhadap koksidia, terutama untuk menghambat laju invasi bentukan ekstraseluler terhadap sel-sel epitelium. Selain itu, pertahanan sel-sel darah putih dalam lapis sel epitelium merupakan lapis kedua dalam mekanisme non-spesifik terhadap koksidia. Nah, sekarang kita akan mereview topik baru di dalam buku ini juga, yaitu mikroba dan desinfektan. Dalam sejarah umat manusia, ajang pertempuran melawan mikroba ini seakan tidak akan pernah berakhir. Terkait dengan perkembangan teknologi pemeliharaan ternak, maka jumlah dan variasi serta keragaman mikroba ini seakan-akan terus melaju seiring efisien peternakan masa kini. Proses sanitasi kandang dan fasilitas lainnya yang menggunakan desinfektan tidak bisa menjamin 100% bebas dari residu mikroba yang ada. Maka dengan berjalannya waktu, kesehatan suatu kandang dan fasilitas lainnya secara bertahap akan ada penurunan. Agar hasil kerja suatu desinfektan lebih optimal, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desinfektan terutama di lapangan harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, sifat kimiawi dan formulanya. Yang kedua, dosis penggunaan. Ketiga, waktu kontak.
keempat, kekebalan bahan organik. Karena umumnya kekebalan bahan organik ini dapat menurunkan potensi suatu desinfektan. Akibatnya waktu kontak yang dibutuhkan lebih lama dan dosis yang digunakan juga lebih banyak. Kemudian yang kelima ada suhu, yang keenam ada derajat keasaman pelarut. Bagi beberapa mikroba, komponen membran luar dari dinding sel merupakan komponen yang paling mudah dirusak atau dihancurkan hanya dengan menggunakan desinfektan saja, karena komponen luar membran dinding selnya ini mengandung atau kaya akan senyawa fosfolipid dan lipopolisakarida yang mudah dihancurkan menggunakan desinfektan. Terutama desinfektan kelompok alkohol, fenol atau deterjen merupakan kelompok desinfektan yang paling mudah menghancurkan komponen fosfolipid dan lipopolisakarida pada beberapa mikroba. Nah, kerja desinfektan kelompok tadi itu dengan cara merusak keutuhan membran luar yang dapat mengakibatkan kebocoran sel dan kematian mikroba. Selain itu, beberapa disinfektan seperti kelompok amonium, kuatar, halogen aldehida mampu merusak komponen protein dari membran atau dinding sel dan komponen sel lainnya. Nah, sekarang metode vaksin pada ayam, ras dan pengananannya. Pemberian pakan dan minum dalam ukuran yang cukup dan kualitas maupun kuantitas yang baik merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mempertahankan daya tahan tubuh ayam terhadap serangan penyakit. Selain itu, ayam juga membutuhkan lingkungan yang nyaman agar terhindar dari stres. Untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh ayam nih ya terhadap bibit penyakit, perlu dilakukan program vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses pemasukan penyakit yang telah mati atau dilemahkan ke dalam tubuh ayam. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan vaksinasi, dapat melakukan pemeriksaan titer antibodi. Jadi sampel darah ayam diambil dari ayam yang telah divaksin selama 2-3 minggu. Kemudian pemeriksaannya dapat dibantu melalui diagnosa laboratorium. Metode vaksinasi. Vaksinasi ini ada 2 metode. Biasanya tuh dilakukan massal dan individu. Nah, yang vaksinasi massal ini dapat melalui air minum. Cara ini dipakai untuk ayam yang berumuran 2 minggu atau lebih. Dan melalui sprayer. Cara ini dilakukan untuk biopsi. Nah, vaksinasi individu ini dibagi beberapa lagi, yaitu melalui tetes mata atau hidung. Dan yang kedua, suntikan subkutan atau di bawah kulit. Dan intramuskular yang di dalam otot daging. Dan yang ketiga, tusuk sayap, yaitu disuntikkan di bawah sayap. Ini khususnya vaksin untuk cacar atau Fowlpox. Sekarang kita membahas tentang penanganan vaksin. Yang pertama, vaksin harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius di lemari es. Yang kedua, jangan biarkan vaksin terpapar langsung sinar matahari atau suhu yang terlalu tinggi karena itu dapat merusak vaksin. Yang ketiga, apabila vaksin dibawa ke lapangan harus menggunakan cooler box yang berisi es batu untuk mempertahankan suhu vaksin tetap dingin. Yang keempat, apabila vaksin sudah dicairkan dengan diluent atau aquades, sisa vaksin yang tidak terpakai harus dibuang atau dimusnahkan karena sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi itu saja cara penanganan vaksinnya, jadi jangan sampai lupa. Nah, itu saja video review dari buku kali ini. Kami ingatkan kembali bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, tapi kalian dapat mengaksesnya dan membacanya di alamat web di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.